Bintang Tuhan berbicara mengenai anak muda pastinya tidak akan habis-habisnya. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membicarakan anak muda, bagaimana seorang anak muda itu harus memiliki identitas dan juga memiliki tujuan hidup. Bagaimana di dalam kehidupan anak-anak muda itu mereka bisa memiliki kedua hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang tentunya juga anak-anak muda, dan mereka juga memiliki pengalaman bersama anak-anak muda di dalam program Generasi Jawaban Doa bersama saya, Theodorus. Flying high, we're flying high, CMC-FM. Dalam bintang Tuhan, sekarang kita sudah masuk di dalam sesi 1 dalam program Generasi Jawaban Doa. Bintang Tuhan bisa lihat, wah rame hari ini ya. Nah, biasanya Generasi Jawaban Doa itu menghadirkan narasumber yang ahli di dalam bidangnya, misalkan psikolog, dokter, guru. Nah, apakah mereka adalah ahli? Tentunya mereka punya pengalaman ya, bintang Tuhan ya. Nah, kita berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber. Tapi jangan dulu ya. Kita belum doa ya. Oh iya. Belum doa ya. Nah, ini karena anak muda fleksibel, bintang Tuhan. Oke, Generasi Jawaban Doa, kita mulai di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kembali kami boleh bersiaran di dalam Generasi Jawaban Doa. Kami mau melayani Tuhan, melayani setiap orang di dalam program ini. Oleh sebab itu layakkan kami supaya nama-Mu ditinggikan. Dan juga kami mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memimpin, berkuasa atas semua peralatan, atas kami, atas program ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua bintang Tuhan, di mana kami juga akan membahas atau berdiskusi mengenai anak muda, mengenai pemuritan, mengenai mentoring. Tuhan yang memberikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Sehat kan? Sehat. Kalau nggak sehat, nggak di sini. Bahaya. Wah, ini senada bintang Tuhan ya. Maksudnya warnanya gelap semua kecuali saya ya. Ini menandakan generasi kekinian, generasi kekunoan ya. Nah, Gitu ya? iya kurang lebih kayak gitu ya. Hari ini memang sedikit berbeda bintang Tuhan ya. Biasanya mungkin akan berbicara sedikit serius. Kok sekarang lebih ini ya, yang hari ini kok sedikit lebih ketawa-ketawa gitu ya. Karena jiwa anak muda kayak gitu ya. Seperti itu. Suka ketawa-ketawa. Suka ketawa-ketawa. Aduh. Suka ketawa. Yang penting ada alasannya ya. Oh, iya. Nah, jadi memang bukan berarti ini beneran Generasi Jawaban Doa kah? Betul bintang Tuhan. Tapi karena anak muda mungkin lebih dibikin sedikit fleksibel. Kita akan membicarain tentang anak muda, pemuritan dan mentoring. Nah, kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang perempuan dulu. Oh, ladies first ya. Silakan. Dari aku ini. Boleh. Perkenalan nama? Iya, nama. Perkenalkan, nama saya Widya. Iya. Kemudian- Sebagai Saya sebagai pekerjaannya adalah seorang guru dan apoteker. guru dan apoteker ya. Nah, berikutnya sebelahnya. Oke, halo semuanya. Namaku Inta dan sekarang bekerjanya juga full timer dan desain untuk sosial media di sekolah. Oke, guru dan Desainernya. desainernya. Oke. Berikutnya dari pihak pria. Oke, perkenalkan namaku Frankie, saya bekerja sebagai guru. Guru sama. Berikutnya. Halo, namaku Charles, saya bekerja sebagai guru juga. Ya. Sebenarnya bintang Tuhan pasti pernah tahu ini dong. Populer ya. Populer ya. Nah, tapi nggak perlu ditambah-tambahin ya nanti supaya bisa fokus. Nah, kita akan berbicara mengenai pemuritan dan mentoring ya. Nah, kalau saya mengumpulkan mereka berempat ini bintang Tuhan, mereka ini adalah mentor bersama apanya? Yang dimentor itu apa namanya?
Narani. Anak rohani ya atau apa Anak ya? bimbing. Anak bimbingnya ya. Nah, mereka berdua ini, dua pasang ini adalah mentor atau pemuridnya plus sama yang dibimbing atau anak bimbingnya. Yang dari putri, dari Puan. Mereka yang pertandingan. Iya, dari itu ya. Oh, enggak apa-apa, enggak salah Kak Putri ya. Kalau yang dari putri enggak apa putra-putri gitu. Yang perempuan, Iya, perempuan. siapa Kak yang mentor di sini? Saya. Saya, berarti Widya ya. Ya. Kalau berarti Saya dari yang Intanya yang dimentorin ya. Kalau yang dari sini siapa yang dari mentorin? Saya yang dimentorin. Bintang Tuhan, katanya tadi Frankie bilang dia yang dimentorin ya. Tapi enggak ya, itu guyonan. Kebalik ya, yang dimentorin adalah Charles ya. Biasanya kan pakai kak, kita hari ini ngeblend aja ya. Iya, Ngeblend aja. Jadi sudah jelas ada mentornya, ada juga yang dimentorin. Nah, kita akan berbicara tentang pemuridan dan mentoring tersebut. Mereka pastinya sudah mengalami itu lama. Tapi kita tanya dulu aja, berapa lama Widya mementori Intan? Dari tahun 2015 sih. 2015, berarti sekarang sudah 7 tahun ya? Iya. Wih, sempurna. 7 tahun ya. Oh iya ya. 7 tahun ya. Beneran 7 tahun betul? Iya, benar. 7 tahun, sempurna. Enggak Harusnya ngitung sih. mana ya? Frankie, mementori Charles berapa tahun? Dari tahun 2011 berarti 10 tahun. Wih, Lebih 11. Lebih sempurna ya. Lebih Bilangan sempurna. bulat. 11, kok 11? 11 ya. 2000 berapa? 2011. 2011 sekarang 11. Iya, betul, Iya, 11. oh, 11. 11. 11 dan 7. Wah, ini berarti harusnya ceritanya lebih banyak yang sini nanti ya. Iya, Kayak gitu ya. Mereka setuju. Setuju ya. Mereka kan bercerita lebih banyak gitu. Enggak. Tapi kita Iya. pasti ada bagiannya. Frankie tinggal iya aja. Oke, sesi pertama. Nah, kita berbicara mengenai anak muda itu kan banyak ya. Kalau menurut kalian ini diskusi aja Bi ya. Kita diskusi. Menurut kalian nanti boleh diwakilkan atau boleh ditambahkan. Anak muda zaman sekarang itu permasalahan yang paling mengganggu, yang paling krusial itu apa sih? Menurut kalian? Kan ya disclaimer bintang Tuhan. Usia kami dengan mereka berempat itu jauh juga ya. Beda tipis. Beda tipis. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Kan masih muda. Mau sama ya? Udah semua. Sama kita jauh ya, Wi. Makanya saya ikut bedang mereka karena usia kami lumayan jauh, 10 tahun lebih kalau nggak salah. 10 tahun ya. Harusnya sih. Ya, jadi mereka lebih berkompeten daripada saya. Kembali. Gimana? Anak muda ini gimana? Yang untuk zaman sekarang yang kalian terjun langsung menjadi permasalahan yang harus segera ditangani itu apa? Pihak Putra dulu deh. Tadi kan Putri terus, kan Putra. Ini siapa nih yang jawab? Nah, pihak Putra mentornya. Oke, kalau biasanya anak muda zaman sekarang itu pasti lebih banyak lah ya. Banyak. Tentu berbeda dengan mungkin orang yang udah dewasa, orang yang udah menikah mungkin ya. Biasanya soal pergumulannya soal pasangan, Oke. soal menentukan tujuan hidup ya, bicara tentang identitas mungkin. Identitas Ya, ya. masih cari tahu kan mau kemana ke depannya seperti itu. Biasanya kan anak muda tuh ingin cari tahu dan kadang gampang goyah juga. Gampang atau memang goyah dia? Memang gue ya kayaknya. Saya bingung menentukan arah untuk mau kemana seperti itu. Pernah dialami? Pernah dialami ya? Nah, Pernah ya? Masa nggak pernah? Oke, barangkali mau menambahkan? Nggak ada sih. Nggak ada ya, oke. Mentornya ini Sudah semua, Pak. sudah cek Harus itu seperti Pak. Awas, jangan nambah-nambah. Bercanda. Oke, kalau dari pihak Putri gimana? Tadi kan pasangan hidup dan juga tentang ini ya, tentang identitas. Kalau mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang beda dengan mereka. Biasanya yang paling krusial itu sih ya. Tapi kalau untuk di zaman pandemi ini, sekarang itu lebih ke arah yang kesepian gitu. Itu juga ada sisi yang itu. Itu kalau dari saya sih tambahannya karena Kesepian. iya, maksudnya
merasa lonely dan kayak ya mungkin ya nggak ada satupun kayak yang mengerti, apalagi sekarang kan lagi dikumandangkan ya tentang mental health dan lain sebagainya. Itu kan biasanya banyak hal. Ini dari seorang farmasis ya bilang. Jadi jawabannya tentang mental health-nya. Ya enggak juga. Gak apa-apa, it's okay. Tapi kalau memandang itu sebagai seperti itu nggak apa-apa sih. Kalau memang ternyata memang itu krusial sekali ya di dalam kesepian mereka. Harusnya mungkin kalau saya dari pandangan secara sosialisasi barangkali ya, itu menjadi gangguan yang tersendiri memang ya. Kan anak muda kan biasanya ketemu ngobrol-ngobrol. Iya, susah ya, apalagi karena ini pandemi gitu ya kan. Jadi ketemu juga jarang gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya itu menghadapi fase yang baru, misalnya dari SMP menuju SMA, kan teman yang baru tapi nggak pernah ketemu kayak gitu. Atau dari SMA menjadi kuliah tapi sama teman kuliah juga nggak pernah ketemu, hanya by digital semua kayak gitu. Jadi pasti ada rasa lonely gitu sih. Sementara ini dari pihak Putri seperti itu. Kira-kira ada tambahan? Kalau untuk masa yang remaja itu kan fase yang bebas ya. Jadi kalau menurut saya di masa sekarang itu mudah terbawa arus. Mudah terbawa arus. Dan juga tadi kan benar yang dikatakan oleh Kak Widya bahwa kan sekarang masa pandemi banyak nggak ketemunya di digital gitu ya. Dan sekarang anak-anak muda zaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan informasi gitu ya. Dan itu kadang tidak difilter gitu ya, tidak disaring. Nah, mungkin itu permasalahan yang zaman sekarang itu dialami juga oleh anak muda. Dari pihak pria tadi ada apa? Identitas, ada perasaan kesepian dalam arti sosialisasinya berkurang, dan juga ada berkaitan dengan prinsip apa yang dia miliki ya. Terus tadi juga sempat disebut juga mengenai tujuan hidup. Ini semuanya menjadi hal yang kalau kita rangkum itu permasalahan yang paling banyak ditemui anak muda ya. Walaupun tadi sempat disebut juga sih pasangan hidup ya. Pasangan hidup. Iya, tapi itu tren. Tren ya? Iya. Pasangan hidup itu dari dulu sampai sekarang itu masih ada terus berarti. Mungkin itu kebutuhan sosialnya manusia kayaknya. Gitu ya. Oke. Ingin dimengerti, ingin dikasih. Oke, baik. Iya tadi kan. Oh iya, jadi sinkron. Nyambung ya. Identitas ya. Oke. Nah itu tadi kita berdiskusi mengenai permasalahan anak muda ya, walaupun sebenarnya banyak sih ya, tetapi kebanyakan itu sebenarnya akarnya apa Bintang Bulan. Kita mencoba di dalam diskusi ini dari sekian banyak permasalahan anak muda itu pasti ada akarnya dong, yaitu identitas, terus juga masalah prinsip juga itu tadi, apa yang nilai apa yang dia pegang, value apa yang dia pegang selama ini. Jangan-jangan value-nya ini bermasalah ya, value yang dia pegang ya. Nah, kalau misalkan tentang pasangan hidup tadi ya, sedikit ya kita agak, kalau value yang dipegang salah, dia bisa saja menganggap pasangan hidup itu adalah seperti misalkan, kamu kalau pada waktu SMA nggak ada pasangan hidup, lu kuno lu gitu ya. Bisa pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh bisa, tapi pernah ngalamin gitu nggak? Pernah sih. Pernah ya? Itu ya. Nggak merasa kuno sih. Ada nggak ada. Dari Ada teman nggak ya? adanya. Kalau zaman saya dulu gitu, Oh gitu ya. anak SMA apalagi yang cewek. Jadi Punya kalau pasangan. dia harus mencoba untuk punya pacar. Oh. Entah itu gagal di tengah jalan atau nanti waktu setelah lulus SMA putus, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya itu ada pandangan kayak gitu ya. Aku pernah dengar sih, temenku juga saking penasarannya gimana orang itu pacaran, jadi nyoba pas di masa SMA. Nah, Kayak gitu, nyoba gimana sih orang tuh pacaran gitu. terus akhirnya gimana? Ini tapi temen ya kayak gitu. Ya enggak, iya Pak. Ya akhirnya dia Apakah putus mencoba atau masih jalan? coba pacaran, terus jalanin cuma beberapa lama, sempat sebulan atau beberapa minggu gitu, nggak suka ya udah putus gitu. Sebulan ya, tapi mereka nggak remuk ya. Karena mungkin dia ingin nyoba aja. Oke. Gimana sih, terus ternyata kan ada yang perhatiin, kan katanya ada yang perhatiin, ada yang nanyain. Cuma kan kebetulan waktu itu teman saya nggak terlalu suka kayak gitu ya, untuk orang-orang kayak gitu. Jadi ya dia justru jatuhnya kayak Enak risih ya, gitu. nggak suka langsung putus gitu ya.
Aduh, tapi ini jangan dicontoh ya bintang Tuhan. Ini Gen Z kalau ditonton sama oleh anak-anak misalkan nasi SD itu, ketika saya ngomong enak tadi jangan dianggap enak. Jangan dia. Oke, itu hanya sekedar apa ya? Sindiran ya. Sindiran ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai itu semuanya. Nah, berarti gimana sih sebenarnya kita harus anak muda ini harus diapain ya? Kita nanti menuju ke arah sana. Anak muda itu dengan demikian banyak permasalahan yang ada harus diapain anak muda itu? Nah, kira-kira menurut kalian anak-anak muda itu enaknya diapain? Maksudnya di dalam hal bukan jangan negatif ya, tetapi bagaimana cara kita membantu anak muda itu? Apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu anak muda itu dengan segala permasalahan dan akar permasalahan yang tadi kita sudah bicarakan? Pihak Putri. Ya. Oh, ya. Dididik sih ya. Dididik. Dididik. Sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan kan, apa tongkat didikan Tuhan itu baik buat anak-anak muda kayak gitu. Apalagi anak muda itu dekat dengan kebodohan ya biasanya kayak gitu. Dalam arti mungkin kebodohannya itu kita kurang pertimbangan karena kurang pengalaman. Lagi dalam masa menggebu-gebu, mungkin hawa nafsunya tuh lagi naik-naiknya kayak gitu ya, ingin mencoba segala sesuatu tanpa pikir panjang kayak gitu. Apalagi sekarang ya eranya yang pas nyoba investasi mungkin mindset ya kayak gitu, investasi yang gimana kan akhirnya karena kurang pengalaman jatuh rugi gitu. Contoh kayak gitu, maksudnya ya itu harus dididik sih. Setuju ya? Menurut saya Dididik. Kita semua setuju ya? Ada nggak setuju? Iya. Pertanyaan. Selesai nih. Kalau nggak setuju kita bubar. Nggak bisa gitu kan. Tapi pertanyaan ke pria beda. Nah, kan setuju tuh tadi. Cara didiknya gimana? Ya itu ya, kalau kita bicara soal tadi permasalahan anak muda itu kan ada banyak tuh ya. Dan sebenarnya karena mereka belum ketemu sumbernya aja sih. Jadi kan memang kayak ada 3 gitu ya, karena mereka tahu tapi mereka punya beban, atau mungkin mereka tahu tapi mereka nggak mau gitu. Nah ini kan masalah ini kan bisa kita lakukan dengan ya tadi yang Kak Widya sebutkan itu, bahwa ya kita perlu mendidik mereka gitu. Caranya ya kita latih mereka, kita bimbing Istilahnya mereka, mentoring gitu ya. mentoring dari pemerintah. Mentoring ya? Mentoring itu apa sih? Nah, kan ini sebenarnya kita mengarah ke sana ya, bintang Tuhan. Mentoring itu apa? Atau pemuritan itu apa? Apakah dua kata ini berbeda? Mentoring atau pemuritan itu beda atau sama ya? Tapi memang dalam beberapa melalui di internet saya baca-baca sih ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Kita samain aja ya supaya nggak susah. iya. Samain aja ya, bukan untuk kita berbicara santai aja bintang Tuhan, yang bukan berarti loh itu beda itu. Nah kita samakan di dalam program ini, kita samakan arti mentoring dan juga pemuritan. Nah kita bertanya kepada mereka yang sudah melakukan 7 tahun dan 11 tahun ini, yang paling pengalaman dulu ya harusnya ya. Pengalamannya lebih baik. Dia pengalaman. Dia bimbing saya. Arti dari mentoring itu apa sebenarnya, atau pemuritan itu apa sih? Mungkin bisa saling tiktokan gitu ya. Tiktokan joget-joget gitu. Kalau secara teori ya, mentoring atau mungkin kita lebih sering bilang discipleship gitu. Nah, itu yang melatih seseorang supaya dia semakin dewasa dan mengenal Kristus gitu. Nah, jadi kalau selama ini yang aku belajar gitu ya, mentoring itu bisa disederhanakan menjadi 4 metode sebenarnya. Oke. Boleh di-share ya? Boleh sekali. Sesuai pengalamannya banyak. Iya, jadi saya pernah belajar tuh bahwa ada yang 4 itu ada modeling, mentoring, instructing, dan coaching gitu ya. Oke, jelasin satu-satu. Oke, boleh ya. Jadi apa maksudnya modeling? Modeling itu kalau kita sederhanakan berarti yang pembimbingnya atau yang mentornya itu melakukan sesuatu, anak melihat gitu. Kalau mentoring adalah
dan mentoring ini, saya yang dibimbing dan yang membimbing itu melakukan bersama-sama. Sedangkan instructing ini artinya anak mulai melakukan sesuatu dan yang membimbing ini melihat, gitu, memperhatikan sampai pada ini kan suatu tahapan ya. Jadi pada akhirnya coaching itu artinya anak bisa dipercaya dan diutus gitu. Ya itu sebenarnya metode pemuritan yang sebenarnya kenapa sih kita harus pemuritan gitu ya? Karena ya mungkin yang pertama karena itu yang Yesus lakukan. Jangan dulu. Oh iya belum ya. Itu jangan dulu, tadi habis jawab semua. Oke. Yang itu dulu, 4 dulu itu. Selesai. Jangan. Selesai ya, Selesai. Terbawa. Ya, lanjut dulu yang 3. Ya, oke, 4 itu ya. Ya itu jadi pemuritan itu 4 metode yang saya juga belajar gitu ya. Dan itu suatu tahapan dari awal yang ya kita jadi teladan dulu sampai kita nanti bisa mengutus gitu ya. Oke. Kita. Ya, tadi selama 11 tahun belajar ya. Menghasilkan 4, ya bukan menghasilkan ya, tapi ada 4 kriteria tadi, ada coaching, ada mentoring, ada apa lagi? Instructing dan modeling. Modeling itu yang Modeling yang pertama sih. oke. Coaching yang terakhir. Coba di satu modeling, mentoring, instructing, nggak sih coaching ya. coaching. Oke, coaching itu kayak pelatih gitu ya. Melatih. Oke, itu tadi ya. Bagaimana bintang Tuhan kita berdiskusi bahwa anak muda ini katanya dekat dengan kebodohan. Kebodohan bukan berarti blow on, no bintang Tuhan, tapi karena masih belajar sesuatu dari yang tidak tahu, dia harus tahu. Nah itulah dianggap sebagai kebodohan. Kebodohan yang bukan beda dengan kebebalan bintang Tuhan ya. Nah oleh sebab itu anak muda perlu dididik. Tadi kita setuju, perlu dididik. Tapi caranya bagaimana? Salah satunya menggunakan mentoring tadi ya. Mentoring. Tapi di dalam mentoring itu kan anak muda itu harus mau ya. Harus mau dong. Iya, benar. Mau ikut dong. Ada kan biasanya emangnya anak muda langsung mau ayo ikutlah aku gitu mau langsung ikut gitu. Apakah kayak gitu? Enggak. Enggak kan? Enggak. Kasih karunia kayaknya kalau ada yang Kalau jawaban kasih karunia langsung selesai semua. Ya memang benar, tapi memang benar. Itu pasti ada kasih karunia daripada Tuhan ya, bintang Tuhan sekalian. Tapi setidaknya bagaimana ada peran dari manusianya ketika kita mencoba menawarkan kepada mereka. Nah, sekarang dari Putri. Gimana kamu dulu bisa ikut maunya dengan ini? ceritakan. Apa mau? Dulu lebih ke arah kayak mungkin ini ya Kak Widya lebih sering nanya kabar juga, kabarnya anak-anaknya gimana. Terus dia juga sering ngajak jalan keluar gitu ya, jalan keluar buat makan gitu ya. Dan waktu itu kan yang di mentorin nggak cuma saya ya, ada dua anak lainnya yang jadi kita bertiga dengan Kak Widya berempat. Jadi kayak menjalin hubungan. Pertamanya awal-awal yang ngobrol soal yang simpel-simpel perkuliahan gimana, lalu keluarga juga gimana, terus kamu suka apa gitu ya. Terus ya bahas hal-hal yang disukai sama anak-anaknya gitu. Jadi kan akhirnya nyambung kan obrolannya dan kayak Kak Widya ini ternyata bisa mengetahui tentang kami ya gitu ya. Nggak tahu gimana caranya. Biterala. Searching dulu ya. Jadi masuk ke dalam dunianya anak-anaknya ceritanya. Jadi kayak menjalin hubungan terlebih dahulu gitu. Jadi nggak langsung pemuritan pengajaran Alkitab itu udah. Jadi kayak melakukan pendekatan. Iya, gitu. jadi kalau misalnya sudah kayak gitu kan otomatis anak-anak merasa nyaman kan dengan mentornya. Jadi itu yang saya melakukan pendekatan bintang Tuhan ya. Dengan cara tadi yang sudah diberitahukan sama Intan tadi ya. Jadi tidak langsung ayo ikut aku gitu ya. Siapa lu? Kita tanya dari Charles, gimana akhirnya bisa menyerahkan diri kepada Dia kamu dijebak gimana itu? Kena trap. Kena Bisa keluar. silakan. Kalau aku ya, itu tadi sama sih dengan pendekatan juga sih. Jadi, ya Tunggu dulu. Pendekatannya apakah sama? Atau berbeda? Pendekatannya? Harusnya beda ya.
sama sih. Oh sama ya. Enggak juga sih. Kalau aku lebih apa ya? Mungkin hampir mirip lah, ya kan? Mungkin ya karena sering ketemu ya kan. Terus diajakin ke komunitas ya, ke Rekom waktu itu kan. Ya, itu sih yang jadi awal juga dan juga kan apa ya? Akhirnya Terus. kayak ini ya, bonding Iya, gitu ya. akhirnya bonding sih, jadi kayak tadi, jadi nggak langsung tiba-tiba awal datang itu langsung kayak mau dimuridkan kayak gitu kan, waktu itu masih belum tahu apa-apa kan, masih ya Berapa cukup lah. berapa lama waktu itu untuk membuktikan akhirnya menjadi bonding gitu? Akhirnya ya sudah aku sama kamu aja gitu. Lama ya itu. 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Mungkin sekitar mungkin ya 2-3 bulan mungkin ya. 2-3 bulan ya. 2 bulan. Oke. Ngomong-ngomong nih bintang tuan, saya dulu tuh sering kali ketika zaman pandemi belum ada, saya sering kali menemukan mereka berdua tuh makan bareng gitu. So sweet ya. Iya saya, Iya. kamu lagi. Dia terjebak. Tapi ini bukan berarti untuk menunjukkan hal yang negatif, enggak. Tapi untuk membuktikan bahwa mereka itu berdua memang melakukan pendekatan kayak gitu sebagai seorang pemurid dan juga sebagai seorang yang dimuridkan. Sering kali dulu pergi makan, ketemu anak ini, 2 anak ini lagi naik sepeda motor berdua. Sering kali. Dulu Sering tahun makan, 2019, 2018. Benar nggak? Ya, minum juga sering. Minum juga. Minum bareng. Bismillah lagi. Ya kan makan sekaligus minum ya. Iya. Kalau mau makan kayak sok. Iya. Maksudnya di rumah makan ya bintang 2. Sering ketemu mereka. Kalau dengan mereka berdua mungkin karena perempuan saya nggak pernah ketemu ya. Tapi ini hanya sekedar pemberitahuan bahwa mereka memang melakukan sungguh-sungguh, no tipu-tipu ya. Oke, pendekatannya berarti mencoba mendekati melalui hobi barangkali ya, hobi atau apa hal yang menarik atau mungkin juga bisa kesamaan nasib ya. Kesamaan nasib. Oh ya itu juga bisa loh. Bisa jadi ya? Metode. Kesamaan nasib ya. Kita anak perantauan nih gitu ya. Saya mirip-mirip ya. Soalnya biadavi juga kadang gitu. Ya Iya. kayak gitu. Kita sama-sama anak yang nomor 2 barangkali gitu ya, atau mungkin kesamaan yang lainnya itu sebagai salah satu pendekatan ya. Yang namanya pendekatan banyak ya. Nah ini saya tanya kembali sebelum kita rehat ya kepada para mentor ini, biasanya kalian itu menggunakan pendekatan dengan cara apa saja sih? Maksudnya apakah hobi saja atau mungkin ada cara lain? Kalau Ini dulu ya, pengalaman dulu ya. Iya ini. Kok Frankie deh. Sebenarnya natural aja sih ya. Kalau mungkin kalau cowok ya, ya. Iya. Ya, Tadi dulu ya. Hah. Apalagi cowok itu susah banget sih. betul. Nah, cara menaklukkannya gimana ya pendekatannya itu supaya bintang tuanmu juga bisa Biasanya dibuat asik aja sih, maksudnya Dibuat asik aja. santai gitu ngobrolnya, dan ya mungkin bisa dari hobi, mungkin dia suka apa, ternyata oh kita punya kesukaan sama, ya udah kita lakukan sesuatu yang bareng, itu bisa juga. Dan mungkin ada beberapa yang karena yang saya ajak tuh dia suka main game, ya udah kita main game bareng gitu, kadang gitu. kita main game. Itu ada akhirnya jadi bonding gitu ya. Ya bisa kenal lebih dekat kan. Tapi mayoritas karena apa ya kalau anak cowok itu? Ditanya yang ini kenapa ya? Iya boleh saling mengisi. Kenapa apa ya anak cowok supaya lebih dekat itu kan tadi sih kita sempat bilang anak cowok itu susah banget untuk hal-hal pemuritan ini. Kalau Apa dari ya? aku ya, kalau aku sih bukan dari sifatku ya, mungkin karena kalau aku sih bondingnya ke Covid kan memang lebih sering ketemu kan, karena sering ketemu jadi sering ngobrol juga, akhirnya kan ada hubungan yang dekat gitu kan, itu yang jadi salah satu sih. Mungkin juga bisa juga kan dari mungkin punya hobi yang sama kan juga bisa juga sih. Jadi, kalau main bareng kan mereka juga ada komunikasi juga kan itu kan. Ya mungkin jadi kunci juga sih untuk punya hubungan untuk lebih dekat lagi dengan pria gitu. Oke. Dengan akhirnya di situ akhirnya cerita masalah. Aku pernah kan cerita masalah juga kan. Ini kalau aku sih ini, karena aku juga dibimbing ya, Heeh. sama juga bukan hanya membimbing tapi juga dibimbing. Ya. Mungkin lebih, kalau aku sih pria tuh mungkin lebih ke trust mungkin. Trust. Oke. Ya, jadi mungkin lihat figur juga. Jadi dia lihat figur yang bisa
dihormati, dipercaya, dan akhirnya ya mau untuk dibimbing. Jadi ada figur yang layak lah ya, Iya, yang iya. layak, yang bisa dilihat kehidupannya ya. Iya. Jadi contoh. Nah, ini yang satu hal lagi tambahan bintang Tuhan, harus menjadi contoh di dalam hal ini ya. Oke, terakhir untuk perempuan, gimana sih mendekati perempuan, susah nggak sih? Atau lebih gampang daripada, bener nggak sih? Biasanya kalau perempuan itu lebih gampang ya kayak gitu, karena mungkin kalau perempuan kan pakai perasaan kayak gitu ya, jadi mendekatkan diri, membangun kedekatan itu lebih mudah kayak gitu ya. Selain tadi hobi, pasti kalau misalnya aku pribadi, pasti aku melihat kan, misalnya anak ini, oh dia orangnya, maksudnya dari hobi sih ya, biasanya dia suka apa kayak gitu. Tapi nggak melulu aku harus terjun, tapi paling nggak aku tahu lah kulit luarnya. Kalau dulu mereka sukanya, kalau nggak salah Korea. Aduh. Korea kayak gitu kan. Korea. Oh, ya, sukanya Korea ya. Suka makan deh kan. Suka makan iya. Keliru, bukan yang ini berarti yang lain. Iya kan? Ya kan. Lain. Maksudnya suka makan, terus mereka waktu itu suka Korea kayak gitu. Jadi Iya, iya. walaupun aku bukan apa ya yang nonton Korea banget ya, tapi paling nggak aku tuh tahu kayak gitu ya kan, tahu tentang ini. Jadi ada bahan, tapi itu mengumpulkan bahan. Tapi ya nggak terus-terusan bahas itu terus, jadi kan nggak ada Itu esensinya kayak jembatan gitu ya. Iya, jadi jembatan aja kayak itu. Dari bahas itu kan kita bisa nanya-nanya, oh nanti mulai tahu kebiasaan mereka, sifat mereka nanti akan mengalir sendiri. Nah, saya tanya kali Intan, kalau tadi kan Charles bilang lihat figur, apakah perempuan juga gitu? Figur yang ini, aduh, nggak bisa dipercaya ini misalkan. Itu juga. Apakah perempuan juga kayak gitu ya? Iya, aku lihat Kak Widya sih sebagai juga mentorku, aku juga lihat, oh Kak Widya ini pelayanan di sini dan kok karakternya kayak gini, dikenal orang-orang juga seperti ini, jadi otomatis anak-anaknya juga niru. Oke. Jadi sebenarnya dua-duanya ada Sama, ya. sama. Lalu apa susahnya laki-laki? Mungkin kalau sudah salah kali ya. Jadi Oke. iya, kayaknya kalau cowok itu, aku sih pernah belajar ya, bukan pernah belajar ya, maksudnya pernah tahu. Jadi kalau misalnya dalam pemuritan cowok itu, misalnya mentor cowok melakukan sebuah kesalahan kayak gitu, itu trustnya ke anaknya itu mentrust jadi hilang kayak gitu. Oke, Trustnya berarti itu jadi hilang Saya tidak langsung video dia ngomong cowok itu rapuh. kayak gitu. Jadi jadi kayak mereka kan anak cowok tuh jadi lebih melihat figur kan. Jadi ketika trustnya udah hilang, udah aku nggak mau percaya lagi. Kalau cewek mungkin bisa lebih mengampuni, ya ada rasa kayak ya udah kayak gitu, kita sama-sama belajar kayak itu. Walaupun sebenarnya anak cowok pun harus memiliki itu sih ya, karena Iya. cuma lebih susah kayaknya. Kita lebih susah untuk tunduk ya. Oh iya, itu Susah untuk ditundukkan. Dia merasa Masa overpower gitu ya. ya untuk tunduk ke suatu otoritas itu mungkin kalau kita belum dipulihkan gitu ya, atau ketemu Kristus mungkin agak susah ya. Karena kita mungkin merasa kayak ya aku harusnya ya pemimpin gitu. Setiap laki-laki itu kayak pemimpin. Pride-nya ya barangkali Iya. ya. Pride-nya ya. Itu yang bikin, katanya menurut, ini bukan anu ya bintang gue ya. Ini bukan penelitian, tetapi dari beberapa dari kita ini mengatakan bahwa pria itu pride-nya tinggi ya. Gitu ya. Pride-nya tinggi. Sehingga itu sukar sekali, ayo kamu ikut aku. Aduh, kalau perempuan dengan hobi, aku tertarik, kita memiliki kesamaan, jalan gitu ya barangkali itu ya bintang. Oke, bintang Tuhan, kita rehat sejenak, nanti kita akan lebih dalam lagi mengenai pemuritan dan juga mentoring. Tetap di Radio CMC Surabaya. Flying high, we're flying high. CMC FM. Bintang Tuhan, kembali kita di dalam program Generasi Jawaban Doa di sesi kedua, masih bersama Intan, Widya, Charles dan juga Frankie. Kita tadi membahas mengenai sesi 1 tadi tentang bagaimana permasalahan anak muda itu akarnya ya. Ya tentunya kita mengatakan itu bukan sebagai ahli dalam arti penelitian, enggak, tetapi kita mengalami terjun langsung ya, jadi melihat kebutuhan dari anak muda tersebut. Sekaligus juga pendidikan apa yang kita bisa berikan, bukan
secara sekolah ya, tetapi tadi kita menggunakan metode salah satunya yang kita pakai adalah pemuritan ataupun juga mentoring bintang Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki tentang mentoring itu. Nah, menjadi seorang mentoring itu kan nggak boleh sembarangan nih, ya. Terus bagaimana cara kita bisa lolos ataupun bisa menjadi seorang mentor tuh gimana sih? Apa sih syaratnya? Coba dulu ini. Nah, Udah kayak ada ujian ya. iya. Biasanya kalau menurut saya ya, kalau untuk menjadi seorang mentor, yang pastinya sudah harus dewasa dalam arti, tapi proses ya, pendewasaan itu kan proses. Betul. Gitu. Dewasa dalam menyikapi masalah, terus habis itu lebih ke arah sudah pulih secara, maksudnya tidak ada lagi, kan nggak lucu ya kalau misalnya jadi mentor tapi kamu masih kecanduan, terikat kayak gitu ya kan, dengan misalnya suka mencuri kayak gitu ya kan, masih suka apalagi suka meso-meso ya kan, terus Miso-miso atau itu kata-kata kotor, ya. kayak gitu ya, masih maki-maki kayak gitu ya kan. Ya jadi paling enggak, maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu kita sudah tidak melakukan kayak gitu ya, dalam arti memang kan setiap kita ya nggak akan bisa lepas dari yang namanya kesalahan ya, dan juga dosa kayak gitu, tapi maksudnya dalam hal yang dalam tanda kutip terlihat Jadi nyata, dibebaskan yang dari kayak dosa gitu. itu dulu ya. Iya kayak gitu Dibebaskan dari dosa itu dalam arti sudah tahu lahir baru lah gitu ya. ya. Iya kayak gitu, sudah bertobat lah. Sudah kayak bertobat gitu, lahir ya. baru ya. Heeh. Kita berbicara di dalam koridor rohani ya bintang Tuhan ya. Pastinya kita harus tahu bahwa mentor tuh ya dia harus bertobat dulu. Jadi tahu yang benar tuh yang mana, yang salah tuh yang mana, walaupun masih ada dalam pertumbuhan juga ya. Iya kayak gitu. Yang Oke. penting itu sih. Yang penting ya. Dan Nah, sama ini mau para belajar. murid-muridnya sekarang mendengar dulu ya. Enak ya, muridnya nih dia. Ada tambahan dari Peggy barangkali. Apalagi ya supaya bisa jadi mentor itu, misalkan aku pengen jadi mentor nih. Kapan seorang tuh bisa jadi mentor gitu ya? Dan pasti kan pemurid itu sebelum dia jadi pemurid kan dia harus jadi murid yang baik dulu. Nah, setiap kita yang saya Kak Widya kan yang sekarang menjadi mentor pun juga seorang murid itu, yang seorang yang dimentorin. Nah, kalau kita udah bisa jadi murid yang baik, seorang yang bisa dimentorin, lalu di situ kita akan ke next step, yaitu kita belajar untuk mementori seseorang. Nah, kalau kita belum jadi murid yang baik, kita masih ya mungkin apa ya, suka mungkin memberontak atau mungkin nggak taat gitu ya, atau mungkin masih banyak hal yang perlu dipulihkan ya, kayak tadi udah dibahas ya, artinya kita belum siap untuk ke next step. Dan biasanya tuh pembimbing kita sih yang juga melihat ya, oh kita ini waktunya kamu udah siap, kamu siap untuk diutus kayak tadi, dipercaya untuk kamu bisa mementoring seseorang, memuridkan seseorang. Baik. Bertobat di sini dari Peggy memandang ada anjuran dari pemuridnya yang lebih senior lagi ya, katakanlah ya. Jadi bukan sembarangan aku sudah bertobat kok, aku sudah bertobat. Tapi siapa yang bilang gitu, itu kan elo gitu ya. Bagaimana yang atasnya elo yang bilang gitu. Nah, ditambahkan tadi sama Peggy harus ada rekomendasi ya daripada mentor di atasnya. Nah, ini dua hal ini bisa kita pakai bintang Tuhan untuk ini ya, mengenai bagaimana kita bisa menjadi mentor yang baik. Mentor yang baik pasti akan menjadi murid yang baik ya. Iya. Gitu ya. Mentor yang baik akan menjadi mentor yang baik. Murid yang baik pasti akan menjadi mentor yang baik atau gimana? Mentor yang baik mana yang benar? Sama-sama yang baik akan jadi murid yang baik. Sebelumnya akan menjadi murid yang baik. Berarti murid yang baik akan Sudah menjadi murid yang baik. Jadi muridnya dulu, murid yang baik. Nah, misalnya Charles Murid yang pintar baik. biasanya. Charles sih tahu biasanya. Ya, murid yang baik dulu, nanti bisa menjadi mentor yang baik. Mentor yang Oke, murid yang baik akan berubah. terstruktur ya, terstruktur. Guru sejati ini. Nah, ada bunyinya
Super Mario Bros. Nggak apa-apa iklan. Nggak apa-apa. Asalkan nanti jangan diblokir sama YouTube-nya aja ya. Oke. Nah itu tadi ya. Saya pikir ada tambahan barangkali. Kalau nggak ada, barangkali ada tambahan dari yang dimuridkan. Mungkin ada. Oh, menurut saya menjadi mentor itu meskipun saya belum jadi mentor, saya punya pandangan kayak ini. Barangkali ada. Dan mungkin mau. Sebenarnya saya sudah juga karena sudah dimuridkan lama, jadi juga sudah dipercayakan. Sebenarnya sudah dipercayakan murid juga, gitu ya. Menurut saya menjadi seorang mentor tuh harus ini tidak berpusat pada dirinya sendiri. Jadi juga peduli juga dengan anak yang sudah dipercayakan, gitu ya. Dan istilahnya harus juga mulai berubah seiring berjalannya waktu, juga mengalami pertumbuhan, karena yang namanya pemuridan tuh nggak cuma muridnya aja yang belajar, tapi mentornya sendiri juga belajar sesuatu. Itu sih. Baik. Jadi seperti tadi kata Intan juga ya, bintang 2 ya. Tapi kalau tadi pembicaraan kita dari sesi 1 sampai sesi 2 ini, saya menemukan sebuah kesimpulan sementara bahwa proses mentoring itu adalah sebuah proses ini, apa itu? Jadi blank ya saya. proses you see what I do, terus apa lanjutannya? You see what I do? Iya, kayak duplikat gitu ya, kayak duplikat ya. Kamu melakukan apa yang aku lakukan juga gitu ya. Kayak gitu ya mentoring ya. Jadi mau nggak mau kita ini sebagai mentoring atau siapapun yang menjadi mentoring ini harus sedemikian rupa hidupnya yang terbaik gitu ya. Menjadi teladan. Menjadi teladan, ya itu tuh kata yang saya cari. Oh gitu ya. Menjadi teladan. Susahnya teladan ya. Mungkin makanya dibilang ini kan hubungan ayah anak gitu kan, atau Hubungan ibu ayah dengan anak. anaknya kan, memang anak itu kan pasti meniru orang tuanya seperti itu. Oke. Jadi hubungan keteladanan gitu ya, kata Frankie tadi, ayah dan anak atau ibu dengan anak gitu ya. Mana mereka si anak itu akan melihat, oh ibuku bikin kayak gini, berbuat seperti ini, ayahku berbuat seperti ini, maka aku pun akan seperti itu. Ya kita harap sih semuanya ya, ketika kita menjadi dalam sebuah keluarga ini, kita pasti melihat orang tua ya, nah, jangan sampai melihat tetangga ya. Tetanggaku kayak gini, aku nggak jadi kayak gini, ya waktu itu aneh sekali ya. Nah, berikutnya ini saya tanyakan ke ini dulu ya, ke mentornya dulu ya, asik. Nah, para mentor, kalian itu di dalam mementori anak-anak atau memuridkan anak-anak kalian itu aspek apa saja sih yang kalian latih atau yang kalian coba kalian latih atau kalian didik? Apakah hanya kerohanian saja ataukah semua aspek termasuk pasangan hidupnya kalian cariin gitu ya? Pekerjaannya juga kalian cariin atau gimana? Jatuhnya juga belum ada ya. Berat sekali ya. Mau dicariin. Nah, tapi ya makanya dari mentor ini cerita dong. Mentor-mentor itu cerita aspek apa aja sih? Apakah semua aspek atau hanya beberapa aspek atau aspeknya apa-apa aja? Dari siapa nih? Ya, Frankie dulu deh. Frankie aja deh. Ya mungkin hampir ya semua aspek kan tadi kayak hubungan ayah dan anak gitu ya, meskipun terus belajar dalam memuridkan, tapi kalau mungkin pria mungkin nggak tahu ya, mungkin beda dengan wanita ya. Kalau mungkin karena dari sisi pria tuh kalau misalnya kita punya anak gitu ya, kita inginnya dia mandiri gitu dalam segala hal, maksudnya dia bisa melakukan banyak tuh dengan sendiri gitu. Jadi pribadi yang nanti mungkin kalau kerohanian ya dia bisa cari Tuhan sendiri, dia bisa melayani ya, jadi dia ya dewasa lah seperti itu. Dalam hal lain mungkin ya banyak juga ya, mungkin ketika yang membutuhkan padahal yang dia nggak bisa, ya kita bisa bantu, kita bisa ajari seperti itu. Oke. Jadi hampir semua aspek ya. Ya kurang lebih hampir ya mungkin. Coba mungkin bisa nggak- disebutin beberapa, satu atau dua aja. Aspek apa aja itu? apa nih maksudnya? Kayak misalkan pasangan hidup,
Oh, kalau kalau pasangan enggak ya. Kalau aku pribadi sih pasangan saya mengizinkan dia memilih sendiri ya. Lu bukan menentukan ini maksudnya bukan tentu, tapi pasti. dilatih. Encourage. Iya, iya. Diberikan encouragement atau diberikan pendidikan. Ya. Kamu kalau cari pasangan tuh harus kayak gini loh gitu. Iya, iya. Maksudnya gitu. Pasti. Gitu. Nah, selain pasangan hidup apa lagi? Apa ya? Panggilan hidup. Panggilan hidup, pekerjaan, iya. ya. Kalau dia butuh kayak lagi bingung mau kemana, tentang keluarganya juga, di tengah keluarga seperti apa, dia bisa berkat, terus ya jadi teladan di keluarganya juga seperti itu. Oke, tentang keluarga ada, pasangan hidup ada, tentang tujuan hidup juga ada ya. Oke. Ditambahkan barangkali? Iya, ditambahkan aja ya. Ditambahkan, Karena ya? kan itu pasti juga Heeh. ada kayak gitu kalau aku sih, kalau mungkin awal-awal ya pasti tentang hal rohani ya, lebih ke arah apa? Ya tadi balik ya, identitas kayak gitu ya kan. Maksudnya kita di dalam Tuhan seperti apa harusnya kayak gitu. Maksudnya identitas, karena aku percaya pemulihan identitas itu kunci untuk kita itu bisa lebih mengenal setiap potensi kita dan nggak gampang ini ya, maksudnya nggak gampang apa namanya itu ngikut arus kayak value gitu. of life gitu ya. Iya, jadi bagiku sih kayak pemulihan gambar diri dan identitas itu kunci awal kayak gitu untuk kita itu bisa semakin teguh di dalam kita nanti ketemu panggilan kayak gitu ya kan. Maksudnya jadi kita sudah pakai value itu udah memang kayak value yang nilai-nilai dari Tuhan kayak gitu, bukan lagi dari nilai-nilai dari dunia ini kayak gitu. Jadi yang paling aku tekankan di awal itu gambar diri kayak gitu ya kan, ya, hal-hal yang rohani ya, gambar dirinya, identitas kayak gitu. Kemudian ya rasa berharga kayak gitu-gitu ya di awal, kemudian ya tujuan hidup kayak gitu. Itu ya sama kan. Oh ya, kan ditambahkan ya tadi ya. Jadi ya seperti itu sih. Kayak gitu. Kalau cewek paling ya sisa-sisanya perintilan sedikit. Paling kita bahas apa ya kalau cewek. Oh, misalnya jadi cewek itu harus bisa, paling nggak kamu tuh bisa belajar masak loh. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sama anak-anak kayak gitu ya kan. Selain makan ya, Iya Mas? kan, iya, belajar masak kayak gitu ya kan. Nanti kalau kamu punya pasangan gimana gitu ya Kalau kan. pernah nggak ada? Jadi cewek itu harus anggun. Enggak sih. Oh enggak. Karena kayaknya anggunnya enggak anggun. Gitu ya. Karena enggak anggun. Wah, Anggun itu iya, kan iya. beda-beda dong kayak gitu. Bukan yang harus kalem gitu kan ya, anggun. Enggak tahu sih, anggun tuh mungkin ya kayak gitu ya. Kayak gitu. Yang kalem ya, yang kalem. Kalem tuh kayak apa juga nantinya gitu. Iya, definisi kalem tuh bagiku sih cukup sopan aja ya, kayak gitu, enggak perlu Pokoknya yang sopan gitu. iya kayak gitu. Paling ya jadi cewek tuh ya, paling nggak kamu bisa masak dong nak kayak gitu ya kan, belajar masak kayak gitu ya, belajar bersih kayak gitu ya kan. Jadi tapi itu kayak perintilan kecil aja, bukan Katanya banyak. Nggak apa-apa ya. Tapi tidak menghilangkan dari inti tadi ya. Iya, yang inti itu yang paling utama. Oke. Nah, ini pembukaan yang harus saya tanyakan juga ke cowok ini. Oh gitu. Kalau perintilannya cewek itu kayak gitu tadi. Kalau cowok perintilannya apa ya? Ada dong. Ya banyak pasti ya mungkin. Oh banyak juga. Oh banyak ya. Nanti bisa ditambahkan itu tadi. Ya, Apa ya? Mungkin ya kalau cowok mungkin harus tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke. Ya, tanggung jawab, bisa dipercaya, terus mungkin harus setidaknya bisa banyak kalau tadi mungkin Pekerjaan wanita, memang. iya wanita mungkin harus mungkin saya bisa masak gitu. Pria kan ya banyak juga harus ya mungkin ya dalam hal pekerjaan seperti itu. Tanggung jawab tadi ya. Ya. Ada lagi barangkali. Seorang pria perintilannya pria tuh. Perintilan tuh maksudnya yang kecil-kecil ya bintang Tuhan ya. Nggak perintil asalnya ya. Keuangan ya. Keuangan. Oke, mengatur keuangan Iya. gitu ya. Oke. Itu juga pernah dibahas ya di dalam diri kalian ya. Ketika memuridkan ya. Oke. Nah, itu tadi kan aspek-aspek yang kalian sering bahas atau kalian tidak-tidaknya mendidik di dalam pemuridan tuh aspek-aspek tersebut yang muncul ya. Nilai ataupun pasti kerohanian pasti ya, keimanan pasti lah ya. Jangan sampai
keimanan bagaimana? Oh, saya lupa tuh. Apa ya itu? Apa itu? Tetangga saya iman. Nah ya, bintang Tuhan, keimanan itu penting sekali. Di mana iman itu menjadi dasar atas semuanya. Firman Tuhan juga mengatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, pasti mereka berdua menambahkan iman itu di dalam setiap pemuritan mereka ataupun mentoring mereka. Dari dasar iman itu akan muncul sebuah value of life ataupun juga tujuan hidupnya harus bagaimana. Pada akhirnya akarnya itu iman ya. Iya. Ya, iman yang benar dulu ya. Kalau imannya salah, apa ya? Dasarnya udah salah pasti ujung-ujungnya ya salah. Kalau dasarnya aja salah, pasti buahnya juga akan pahit dan ya seperti itu ya. Nah itu juga tambahan dari saya bintang Tuhan, bagaimana iman itu menjadi dasar di dalam mentoring ini, karena itu adalah dasar. Kalau dasarnya tadi salah, waduh, ya udah hancur ya. Oke. Perombakan banyak kayaknya. Rombak ulang kan? Rombak ulang gitu ya, karena Bongkar dasarnya dicabut semuanya, akar-akarnya ikut-ikutan dicabut ya, itu berat juga ya. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Enggak ya, nggak pernah ya, nggak pernah. Dasarnya salah nggak sih? Karena kalau Iya, iman iya. salah itu Kayaknya nggak ada di sini deh. nggak ada kalau di sini dasarnya ya. salah. Betul ya, kalau salah kita nggak bicara di sini. Nah, berikutnya setelah aspek-aspek itu kita membicarakan mengenai hal yang tampak dari kalian dalam perubahan, dalam arti berubahnya ya. Hal apakah yang paling tampak perubahannya dalam mentoring Anda? Berarti kan saya melihat dua versi, baik dari versinya ketika di mentoring, kalian para mentor ini dulu melihat mereka itu kayak apa sih? Wah, dulu itu ada kekurangan di sini misalnya. Ini bukan untuk menjelekan ya, tetapi adanya sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan apa yang akhirnya bisa dia miliki. Nah, ini sebuah pengakuan jujur dari mentor kalian. Ya. Nanti kalian yang dimentori akan saya tanya balik pertanyaannya nanti ya. Ya, inilah dia. Nah, Saling membongkar. ini bukan saling membongkar saja, tapi juga memberikan sebuah dia ada pertumbuhan. Nah, supaya bintang Tuhan pun juga bisa tahu, oh mentoring itu juga bukan hanya sekedar ngomong-ngomong aja, tapi ada sebuah kesaksian, ada perubahannya juga. Maksudnya seperti itu sih. Nah, dari pihak perempuan. Yang saya lihat dari Dulunya ketika Intan dulu ya. tuh dia iman sih. Terus pertumbuhan apa yang bisa akhirnya sampai dia Intan tuh dipasrahi lagi, diberikan Dipercayakan. sebagai mentor juga kan pada Iya. akhirnya. Nah, pasti nanti sama ini kan juga akhirnya dia kan juga mementori juga. Iya. Silakan. Kalau yang dilihat dari Intan sih, kalau misalnya di awal-awal mungkin lebih ke apa? Jangan sungkan. Enggak sungkan sih kayak gitu. Lebih lagi berpikir, lagi Berpikir aja menggali ingatan, tapi yang menggali ingatan masa lalu kayak gitu. Tapi dalam arti yang paling kelihatan ya kayak gitu, sudah mulai belajar mau membuka diri. Ya, maksudnya memperlihatkan diri itu apa adanya. Jadi Oke. tidak takut ketika kalau dulunya itu nggak mau ada kesalahan yang terlihat kayak gitu. Kalau sekarang tuh lebih ya udahlah kayak gitu. Lebih nggak apa-apa kalau aku buat salah kayak gitu ya kan. Kemudian nggak sensitif ya, walaupun sekarang masih belajar sih, tapi maksudnya dalam arti sudah lebih better kayak gitu. Jadi nggak yang gampang sensitif perasaannya kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Kayak gitu. Ya gitu Senggol sih. bacok gitu ya. Kayak gitu. Dia termasuk anak yang paling banyak saya cerewetin kayak Oh gitu. kayak gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, ada penelitian yang katanya itu, saya dikasih tahu mentor saya gitu, kalau anak itu sering dicerewetin ibunya kayak gitu, maksudnya dicerewetin ibunya, anak itu akan bertumbuh dengan baik kayak gitu. Gitu ya. Iya, jadi cari cewek yang cerewet. Apa nih promosi? Nggak mempromosi, maksudnya oh
jadi kesannya kayak promosi diri ya. Nggak nyadar sih sebenarnya kayak gitu, nggak maksudnya sampai ke sana. Ini dari pihak mereka yang menjawab ya, karena tadi saya juga nggak berpikir ke situ. Iya, nggak pikir ke sana kayak gitu. Ya, gitu. Lanjut. Iya, jadi ini sih lebih ya tadi lebih nggak sensitif, terus lebih belajar mau terlihat transparan aja kayak gitu. Itu kan baik ya, jadi nggak ingin bersikap baik, terlihat baik kayak gitu, tapi padahal dalamnya banyak rapuhnya kayak gitu. Jadi ya nggak masalah kalau ada salah kayak gitu. Terus ya itu sih kayak gitu. Yang paling terlihat. Paling terlihat berani Dan, membuka diri. Iya, berani membuka diri kayak gitu. Nggak lagi sensitif. Terus Masih lah, tapi nggak banyak gitu. oh iya ya masih. Kalau tapi nggak ada banyak. sensitivitas sama sekali bahaya loh. Oh iya bahaya, nggak ada sisi empati nanti Iya. sama itu juga bahaya ya kayak gitu. Jadi kaku banget. Jadi kaku kayak gitu. Ya itu sih kayak gitu. Iya. Jadi mulai bisa seperti itu ya, membuka diri ya. Dulu tertutup banget. Lu Iya, nggak iya. mau cerita malah. Oh iya, mungkin karena sering dimarahin. Jadi Kita langsung aja ya. Kenapa akhirnya bisa berani membukakan dirimu pada mentor satu ini? Kamu luluhnya di mana? karena mungkin saya tuh sering ngelakuin kesalahan, Oke. terus kan tertutup. Ya. Tapi entah kenapa sekali lagi kenapa Ciwi dia bisa tahu gitu ya. Jadi kayak kamu ada pengalaman ini ya, gitu. kamu melakukan hal ini ya gitu. Kamu sama anak ini, kamu tuh lakuin sebenarnya itu kurang tepat apa yang Oke. kamu lakuin. Jadi kayak, loh kok tahu gitu. Ada six sense ya gitu ya. Iya, jadi ketemu langsung kayak, aduh, udah diomongin gitu dan tapi ada momen gitu ya, saya tuh bener-bener kayak ngerasain kasihnya Tuhan dulu karena kayak apa ya, Kak Widya ini bisa istilahnya aku tuh sudah lakuin berkali-kali kesalahan, tapi kenapa dia tuh kok berkali-kali juga mau memaafkan aku gitu. Oke. Jadi itu yang bikin kayak istilahnya titik di mana saya tuh oke aku tuh mau dimuridkan sama kamu. Jadi kayak bisa merasakan kasihnya Tuhan juga gitu. Bisa merasakan yang namanya pengampunan, dimaafkan dan akhirnya belajar mempunyai hati seorang anak juga. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini sudah ada di sesi satu tadi ya. Cuma ini lebih detail lagi. Ketika menyerahkan diri itu ada sebuah momen di mana momen itu adalah momen pembuktian dan juga momen di mana Tuhan sedang mencetikkan jarinya, kalau itu jarinya Tuhan. Dan akhirnya sadar, iya aku akan. Jadi karena kayak lebih menyakitkan ya, maksudnya kayak istilahnya apa ya, kayak lebih tahu dulu, maksudnya Ciwi ini kan lebih tahu dulu tentang aku gitu sebelum aku cerita gitu. Akhirnya aku belajar ya udah aku mending terbuka langsung ke dia. Ini maksudnya ada six sense atau hikmat dari Tuhan atau bagaimana? Nggak tahu kenapa. Ini perlu tuh ya? jadi ini ya pasti dapat informasi kayak gitu. Jadi ada beberapa yang kasih tahu, terus mungkin juga ada ya beberapa feeling ya, kalau misalnya kelihatan kan Intan juga memang proses nggak beberapa bulan ya kayak gitu untuk dia itu bisa terbuka kayak gitu, apalagi di area-area tertentu ada hal yang kayak benar-benar mau ditanya itu kayak sudah kerasa kan kita kalau ngomong sama orang, kalau orang tuh udah pasang benteng duluan gitu. Jadi kelihatan wah ini nggak mau disentuh, tapi ya udah kayak gitu pelan-pelan kayak gitu. Cuma yang saya belajar sih Tuhan aja berkali-kali memberikan kesempatan maksudnya sama kita untuk berubah kayak gitu dan berkali-kali mengampuni. Ya kenapa kita nggak sebagai alat perpanjangan kasih Tuhan, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama kayak gitu. Itu sih, dan memberikan kesempatan itu juga. Nah ini bintang Tuhan tentang pengampunan ya anak bintang Tuhan ya, walaupun mungkin tidak secara langsung menyakiti ya, atau mungkin pernah juga ya secara langsung pernah sedih juga. ya, sedih aja kalau ya. misalnya seorang anak sampai sedih gitu. tidak terbuka ya kan, maksudnya wah kok nggak ini ya kayak gitu, maksudnya sedih aja kan, apalagi dia juga punya sisi-sisi di awal-awal kan nggak percaya kayak gitu, takut kayak gitu kan, jadi sebagai seorang mentor kan sedih kayak gitu. Bahkan aku kalau ngomong sama Kak Widya tuh natap matanya aja sudah nggak Iya, mau. jadi dulu tuh natap mata nggak mau kayak gitu, sampai bilang, ayo Intan, kalau ngomong tuh lihat mata Cece kayak gitu ya kan, maksudnya lihat mata kayak gitu. Kasih Iya, gini. dulu kalau ngomong tuh di awal selalu nunduk gitu, nggak mau ngelihat mata orang. Tersimpan apa di hatimu? Oke, tapi di sini
saya bisa menangkap, saya coba translatekan dalam diri saya mengenai pengampunan itu tadi ya. Ini juga bagi bintang Tuhan sekalian, pengampunan itu penting. Anak muda itu pasti akan banyak kesalahan, itu pasti. Kalau kita marah itu adalah kewajaran ya. Saya pikir kewajaran ya marah itu. Tapi jangan sampai membuat akhirnya kita berhenti ya. Berhenti, sudah aku nggak mau lagi. Nah ini barangkali akan membuat ya sudah. Kalau sudah berhenti itu akan menyakiti banyak hal, bahkan termasuk orang yang kita bimbing pun juga akan sakit ya. Iya. Pokoknya Jadi jangan berhenti 70 kali 7 kali mengampuni itu ya. Itu ya. Tuhan Yesus bilang kayak gitu ya. 70 kali 7 kali. Sampai kapan Tuhan? Ya supaya nggak sampai berbatas ya. seterusnya. Tapi justru disitulah akhirnya terjadi Iya, titik pemulihan. titiknya itu ya. Saya jadi lupa sama yang sebelah ini. aduh. Kisahnya harusnya lebih dramatis ya, lebih Iya. lebih panjang perjalanannya. Jangan nanti nggak habis-habis waktu kita Oh nanti iya ya, ya. waktu kita terbatas. Nah, Next berarti. bukan kodex. Ini kan yang mentornya dulu nih, nanti nyambung juga. Nah tadi itu kan hal apa yang Frankie lihat ketika tadi kan sama pertanyaannya. Dulu tuh Charles tuh kayak apa sih? Charles ini kan orang yang dipercayakan pertama kali ya untuk apa? Wow, Iya. the first son. Nah, ini lanjut. Sebenarnya umurnya juga nggak beda jauh kan. Oh iya. Iya. Nah terus karena dulu juga aku pun juga belajar gitu ya, mementor gitu ya, pasti terus diperbarui, akhirnya mengerti dan kalau lihat dia sih banyak banget yang berubah gitu ya. Bahkan aku kayak melihat ya dia Dulunya kayak gimana coba? dulunya dia orang yang kaku gitu ya. Kaku juga ya. Ini tipe orang kaku ini. Sekarang dia udah fleksibel banget, bisa dipercaya gitu ya, dan jadi berkat di tempat dia sekarang gitu. Dan justru aku kayak melihat ya itu bentukan Tuhan ya, kayak Tuhan tuh proses dia dengan luar biasa. Kaku orangnya ya. Dan juga sekarang bisa lebih fleksibel ya. Ya lebih mandiri. Mandiri, berarti dulu nggak mandiri. Nggak mandi sendiri. Dimandiin terus sama kan. Nggak mandiri kan. Oke. Tapi tadi ada, kalau dari pihak perempuan tadi kan ada hal yang dia tertutup kayak tadi menunduk. Kalau simptom-simptomnya atau ketika bersama Charles itu gimana sih? Mungkin kamu dulu Frankie pernah ngapain sih kamu ikut-ikut atau di gimana dicuekin gitu, pernah nggak kejadian-kejadian kayak gitu? Banyak ya proses. Kita punya cerita yang panjang ya. Salah satunya aja deh, jangan banyak-banyak. Ini kan tadi Misalnya kayak mungkin kalau dari aku kan aku pria gitu ya, aku pengen ya dia jadi anak yang bagaimana kita nih pria nih gitu. Maksudnya iya, kita iya. harus mandiri, harus dewasa seperti itu, dan mungkin ya jadinya kayak kita mungkin banyak keras gitu ya. Dan itu kita sama-sama diproses di situ. Terus apa salah satunya? Ya mungkin sama-sama keras gitu ya mungkin sama-sama. Ya, tapi maksudnya contohnya dalam kejadian aku apa contohnya? harap kamu kayak gini, tapi enggak, aku mintanya kayak gini. Gitu kayak gitu. Ya misalnya kayak kan kali ini mungkin kaku, mungkin ketika kita janjian sesuatu dan kita nggak jadi gitu ya. Nah kita bisa kayak nggak fleksibel banget di situ. Nah, jadi kakunya tuh di situ. Nah, tapi ya sekarang lebih santai gitu ya mungkin ya. Lebih nyantai, ngobrolnya lebih nyantai, ketawa-ketawa dan itu banyak yang diproses. Bagaimana sekarang dari Charles? Kenapa akhirnya kamu bisa memfleksibelkan diri? Why? Kalau aku sih itu karena mungkin ya bentukan Tuhan juga sih. Ya mengalami banyak hal yang terjadi kan. Iya. Jadi ya begitulah sih. Jadi ya aku lihat dari diriku sendiri, bahkan ya aku juga merasa sih ada banyak sekali perubahan di situ. Juga itu pun ya proses sih, memang proses yang butuh waktu yang enggak cepet ya. Ketika awal-awal pembimbingan pun memang ya karena kan aku dengan Kofi kan sama-sama tok-tok gini kan ya. Sama-sama keras kepala ya. sama-sama keras kepala juga, jadi akhirnya ya memang kita
cukup sering sih. Sudah saya cut dulu ya. Tapi meskipun kalian keras kepala, dulu tuh ya tadi yang pertama kalian tuh sering pergi makan berdua itu seolah-olah kok bisa keras kepala kok bisa jadi kayak gitu. Nah, saya minta di situ ya. Saya kan nggak tahu kita di tempat makan itu kita lagi bertengkar bisa jadi ya. Saya tuh kalian tuh dia ngomong keras kepala tapi kalian tuh sering pergi berdua. Terus ya apa ya? Saya butuh cerita itunya. Kan kita juga ya kasih karunia sih. Kan belajar mengampuni juga kan. Gitu ya. Bener. Jadi pemberesan jangan pergi Gitu ya? makan itu Oh gitu ya. berdamai. Enggak itu makan nggak memberes. Itu kita lagi baik-baik. Kalau nggak baik nggak ketemu berarti. Oke. Tapi justru di sana ada proses itu ya. Iya. Prosesnya ya mungkin banyak dan panjang ya bintang 2, tetapi mereka berdua orang yang keras kepala yang saling mempertahankan pendapatnya, tapi justru di dalam penampilan yang sering saya temui itu mereka deket banget gitu. Makan berdua, pergi berdua, entah kemana-mana dulu tuh berdua sampai ya beberapa kali dengan teman-teman yang lain sih, tapi sering juga berdua. Tapi di sini untuk karena mempersingkat waktu ya bintang bulan, mereka berdua ada proses yang terjadi di mana akhirnya mereka bisa menyadari bahwa mereka berdua ada memiliki hubungan antara mentor dengan muridnya dan mereka belajar bersama-sama. Nah di sini ada tambahan, menurut saya dari kejadian ini ya, kalian berdua antara mentor dengan muridnya tuh sebenarnya sama-sama belajar ya, Betul. Iya. betul ya. Jadi tidak bukan berarti mentor itu menjadi super power gitu. Lo nggak, tapi ada kalanya mentor pun juga diingatkan sama muridnya ya. Tapi Pernah nggak? Bisa salah juga kan? Betul. Nah sekarang saya tanya ke kalian muridnya. Ini pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Tiwing. Pernah nggak kalian tuh mengingatkan pemurid kalian? Jangan kayak gini loh. Kalian jangan kayak gini loh. Pernah lah. Kalau boleh tahu apa? Apa ya? Biasanya udah lama banget sih kan. Jangan personal lah, jangan. Yang umum. Apa ya? Tapi Yang mana ya? Yang mana ya? Misalkan. Biasanya kayak hal simpel doang sih, nggak sampai. Ini saya kasih contoh ya, tapi nanti boleh bisa ditambahkan ya, Iya. kalian berdua ya. Kamu itu sudah bikin janji, mosok bolak-balik di langgar, misalnya lupa dengan janjinya, itu kan salah satu sifat pria barangkali ya, kelupaannya nanti aja gampangin gitu. Nah itu salah satu contoh. Kalau dari Charles kepada Frank gitu, ingatin apa ya? Apa kok? banyak sih. Apa ya? Jangan kamu, Ya aku ingetin dia banyak. Oh iya. Dia tinggal Jangan yang personal, no. Kalau itu bukan untuk konsumsi publik. Udah dikasih ini. Sih cuma ya nggak sampai gimana sih bang, cuma hal simpel doang kayak ya sehari-hari aja. Contoh apa? Apa ya? Ini kalau personal kan juga lupa gitu. Karena terlalu simpelnya itu dia nggak. Loh nggak apa-apa kan, tapi meskipun simple tapi Geji. Jangan deh gitu nih. Kalau geji. oh kalau gitu sih. Coba dong. Apa ya? Pernah sih mungkin kayak mungkin ini sama banget sih tapi ya. Iya nggak apa-apa. Kayak misalkan kayak kelakuannya dia kan biasanya kan sering-sering kadang kan nggak jelas tuh. Apa arti Geji, dari kan? arti tidak jelas itu apa artinya? Mungkin ya karena mungkin kan waktu di apa ya itulah. Mungkin arti tidak jelas itu apa bisa dibantu? Mungkin takutnya kan dilihat oleh orang lain kan, mungkin yang hal-hal yang mungkin bisa bikin orang salah paham. Oh ya oke. Karena itu pernah sekali. Diingetin gimana? Cara ngingetin ya lah. Kok? Ya apa kok? Gimana cara ngingetin? Mungkin kelihatan Cuma aneh. Aneh. Oh iya. Dia sering kali kalau ngomong itu, gitulah. Aneh gitu ya. Gitu ya. banyak aneh-anehnya. Mungkin sebenarnya Ko Franky bukan orang yang geje, cuma dilihatnya jadi suka geje. Mungkin Ko Charles jadinya mengingatkan. Oh iya, hati-hati sebelum terjadi kegejean itu ya. Iya kali ya.
barangkali gitu ya. Nggak tahu kejadiannya Nggak tahu juga. Iya, masalahnya nggak tahu kejadiannya. Ya, oke lah kita biarlah mereka menjadi iya itu kayaknya bahas Rahasia perusahaan. terlalu banyak, Masih mereka ada terlalu intim ya sehingga kita nggak tahu bahas. Tapi pernah lah ya. Jadi dengan bahasa yang lugas juga ya, nggak perlu langsung. Maksudku nggak langsung gitu ya. So gitulah, gitu ya. Yang sudah lama kan, nggak usah kayak baru ketemu aja. Iya. Oke, jadi Mohon maaf negurnya langsung ya. Nah, ini sisi yang lain ya bintang Tuhan ya. Mentor pun juga perlu mereka belajar juga. Seperti tadi Franky bilang, kita ini juga belajar, pasti juga akan mengalami hal yang ada kalanya salah ya. Dari Intan gimana? Ada nggak sih? Dewi dia ini orang yang Ada, tapi ada dulu ya, ada ya. ada, cuma Ada. bukan hal yang gimana sih, itu hal yang sama kayak simple gitu loh. Ya dia pelupa, kadang itu orangnya pelupa gitu ya. Jadi saya tuh, tapi akunya juga tipe orang yang suka mengingatkan gitu ya. Jadi nggak cuma ke Kak Widya aja, tapi ke semua orang kayaknya, kamu kurang ini, ayo, hari ini ada jadwal ini, ada ini. Nah Kak Widya ini kadang, oh iya aku lupa, kadang gitu. Itu sih pengingat yang baik. Oh iya. Jadi hampir semua orang kayaknya kalau misalnya kerjasama dengan saya, jangan lupa ya ini ya harus kumpulkan gini. Gitu sih. Oke. Bukan hal yang besar gitu, hal yang simpel. Memang bukan hal besar juga ya. Kalau hal yang besar pun pasti kalian akan bertanya-tanya, Kak gini jadi mentor gitu, jangan gitu ya. Kan kita muridnya. Kan kita yang belajar dari mereka ya. Iya, kalian belajar dari mereka, tapi pasti ada kalanya terjadi sebuah keterpelesetan itu ya. Kalian melihat itu sebagai hal yang ya kalian sebagai muridnya pun juga harus oke, saya harus membantu juga. Sebenarnya panjang sih, tapi karena keterbatasan waktu kita rehat sejenak. Flying high, we're flying high. CMC FM. Oke, bintang Tuhan, kita sudah memasuki sesi terakhir, sesi ketiga ya. Kita tadi panjang lebar ngomongin tentang pemuritan, bagaimana juga di sesi kedua kita lebih mendalam ke arah kehidupan pribadi mereka, bukan hidup pribadi yang ini ya, tapi hidup kepribadian dalam pemuritannya mereka. Supaya bintang Tuhan juga tahu ada pertumbuhan, ada pergolakan di sana, ada sebuah proses di sana yang terjadi yang tadi bintang Tuhan bisa ikuti di sesi kedua. Jadi yang namanya pemuritan, yang namanya mentoring itu bukan berarti mentor itu menjadi super power kayak Tuhan kecil gitu ya, yang tidak bisa salah. No, mereka juga bisa salah dan mereka saling bertumbuh bersama-sama. Ya bintang Tuhan ya. Di sesi ketiga ini apa sih fokus daripada pemuritan atau mentoring itu menurut kalian? Ini bebas ya, baik mentornya maupun muridnya. Menurut kalian fokus dari pemuritan itu apa? Silakan dari Kalau aku pribadi, kalau aku sih fokus pemuritan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Iya kayak Christ likeness ya. Iya, jadi senternya ya harus Tuhan. Kadang kan kalau misalnya aku di awal-awal tuh terjebak ketika awal-awal baru pertama kali mementor itu terjebak membawa orang tuh jadinya fokusnya ke aku gitu. Artinya kayak kamu ngikut aku ya, maksudnya ngikutin apa yang aku katakan dan sebagainya, kan kesannya baik, memang baik, tapi lupa bahwa kita itu bawanya ke Tuhan kayak gitu, bukan kayak itu. Ya itu ya sisi-sisi yang itu. Tapi kan ini jadi fokusnya adalah ya bawa ke Tuhan kayak gitu. Karena kita bersama-sama, kan aku cuma sebagai alatnya Tuhan aja kayak gitu untuk memperkenalkan kasih Tuhan kayak gitu, terus memperkenalkan, maksudnya menjangkau kayak gitu, mengajak kayak gitu, memuridkan, jadi alat perpanjangan tangan Tuhan aja kayak gitu. Tapi kita sama-sama bergerak sama-sama ke Tuhan kayak gitu, menjadi serupa pun serupanya dengan Kristus kayak gitu. Jadi bukan nggak kemana-mana ya, pasti ke Tuhannya gitu sih. Fokus pemuritan.
Sudah selesai. Dari podcast Nah, betul. Tapi siapa tahu ada tambahan. Ada tambahan? ya sama ya. Ya fokusnya ke Kristus, mungkin lebih detailnya supaya tiap orang yang kita berikan dia bisa menggenapi panggilan Tuhan itu. Namanya itu. Tambahin ada lagi dari muridnya? Udah bagus. Udah oke. Udah dijawab. Udah dijawab. Oke deh, Jawaban jawabannya. Mereka ini memang sehati ya. Ya. Ini bukan juga penjodohan ya bintang tamu, bukan. Ini pasti kecuali saya kayak gini gitu ya. Penjodohan anak. Kita mau besanan ya. Ya. Itu nanti di belakang kamera saja kan. Tapi tidak minta Tuhan, jangan sampai seperti itu ya. Dan memang kita diskusi tapi jangan terlalu serius juga ya minta Tuhan itu hal yang ini. Oke. Nah, tadi sudah dijawab, mereka semua intinya setuju ya tentang Christ likeness atau keserupaan di dalam Kristus. Tentunya kalau di dalam keserupaan itu masih terlalu abstrak ya. Serupa itu apanya ya? Jenggotnya, matanya, Rambutnya. apanya ya? Rambutnya ya. Nah, nggak mungkin kan seorang perempuan harus Christ likeness dengan dalam bentuknya, gendernya aja udah beda gitu ya. Pastinya tentang karakternya ya gitu ya. Bagaimana karakternya itu harus serupa di dalam Kristus, penuh dengan kasih dan sebagainya macamnya. Nah, ini adalah sebuah jawaban yang menjadi inti daripada pembicaraan kita bintang Tuhan. Wah, dari tadi tuh muter-muter tujuannya ke sini ya. Yes, tetapi setidaknya bintang Tuhan bisa lihat prosesnya. Sebenarnya untuk membutuhkan sebuah jawaban ya kayak matematika ya, Mister lagi. Ini kita satu tempat sih, jadi biasanya manggil Mister. Ke bawah jadi ya. Ke bawah gitu ya. Kayak matematika ya. Matematika kalau misalkan langsung tahu jawabannya, ternyata jawabannya cuma ini ya. Tapi kan prosesnya perlu dilihat ya. Iya. Betul ya? Betul. Nah, bintang Tuhan melihat prosesnya tadi, bagaimana mereka tadi bergumul di dalam pemuritan mereka, ada kesalahan, ada pemaafan, ada pengampunan, ada proses. Itu akan ketika menuju jawabannya, bintang Tuhan menjadi tahu. Oh, maksudnya itu tadi semua mereka lalui tujuannya adalah keserupaan di dalam Kristus, dan itu adalah tujuan daripada pendidikan anak muda. Sudah selesai minta Tuhan. Kaget ya kita ya, kaget. Kayak Tiba-tiba kesimpulan ya dia. Iya, jadi kesimpulan ya. Nah, ini menjadi pokok poinnya di sini ya, Christ likeness itu tadi kita bisa tawarkan melalui pemuritan ini ya. Jadi bintang Tuhan sekalian, dengan adanya Christ likeness itu kayak Widya bilang, bukan si Intan itu tidak harus menjadi seperti aku, atau Charles ini tidak boleh menjadi seperti Frankie. Bahaya ya. nanti gadget. Ada Frankie kecil, ada Widya kecil, nanti mereka berdua ada Charles kecil, ada Intan kecil gitu ya. Itu berarti kalian jadi dewa atas mereka ya. Bahaya ya. Jadi tepat sekali, mereka semuanya akan membawakan ke dalam karakter Kristus yang terutama. Makanya dengan demikian, ketika mereka menemukan kesalahan, mereka tidak tersandung ya, karena mereka melihat Kristusnya itu tadi ya. Nah, demikian bintang Tuhan, tapi belum selesai. Saya akan bertanya kepada mereka untuk yang terakhir kalinya, seberapa kalian yakin dampak mentoring ini bisa mengubah anak muda? Ya pastinya ada alasannya dong. Yakin, kalau yakin tapi nggak ada alasannya. Kau Frankie. Ya kayak gitu. Seberapa kamu yakin dengan mentoring yang kita lakukan untuk mengubah pemuda itu? Kalau bicara yakin ke depannya tuh mungkin lebih ke ini ya, Kak Tia, mungkin karena saya punya teladan yaitu Yesus. Jadi karena sebenarnya pemuritan itu udah perwujudan sih ketika kita
kenal sebagai anak Kristen, anak Tuhan gitu ya, kita kenal Tuhan dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan itu kan Yesus lakukan, pemuridan, dan bahkan itu yang Tuhan perintahkan juga kepada kita. Dan kenapa pemuridan ini jadi penting dan menurut aku efektif gitu, karena mungkin kalau kita di gereja, kita mungkin ada orang khotbah kan nggak bisa menjangkau tiap-tiap orang gitu ya. Aku jadi teringat satu ayat di Kolose kalau nggak salah, dibilang kalau dialah yang kita beritakan kalau tiap-tiap orang itu kita ajari, tiap-tiap orang kita nasihati dan kita bawa ke kesempurnaan kepada Kristus. Jadi memang Tuhan sendiri juga bilang bahwa ya harus tiap-tiap orang gitu. Sehingga kita kenalkan pribadinya seperti apa, kita tahu gimana membantu mereka, kita tahu bagaimana sehingga kita sebagai orang yang udah pernah ngalami lebih dulu, kita bisa menolong siapa mereka. Luar biasa. Oke, thank you. Belum. Thank you. Jadi seperti tadi, karena Peggy kayak gitu ya, saya di kesini dulu aja deh. Yakin tak? Yakin. Intan mau Alasannya apa? Kan sudah ada alasannya tadi. Oh, Intan mau ngomong? Boleh? Oh, oke ya. Jadi Nanti saling nambahin boleh kok? Oh ya boleh ya kayak gitu. Jadi yakin sih kalau pemuritan itu adalah salah satu hal yang dipakai untuk mengubah kayak gitu kehidupan anak-anak muda ya. Tadi balik ya karena dekat dengan kebodohan gitu. Jadi ingat-ingat kebodohan. Iya karena mungkin terlalu sering ya mengumandangkan itu. Karena apa pemuritan itu kan perubahan yang lahir dan pasti Tuhan yang kerjakan itu dari dalam kayak gitu. Kalau perubahan dari dalam keluar itu pasti akan lebih ngefek sih. Jadi kayak misalnya aku pernah dengar, jadi maksudnya perubah seperti firman Tuhan katakan ya, kita harus berubah akal budi kayak gitu ya, pembaruan ketika Roma kita 12. bertobat. Roma 12 ketika kita bertobat kita harus mengalami pembaruan akal budi dan sebagainya, dan itu terus menerus kan. Pembaruan akal budi yang dilakukan akhirnya mengubah gaya hidup value kita. Kan perubahan akal budi, perubahan value, perubahan sikap, dan perubahan kita jadi membuat budaya yang baru. Woi, ya budaya yang baru. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang baru Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi kan karena semuanya berdasar dari perubahan akal budi ya. Makanya firman Tuhan tuh hebat ya. Jadi dia tuh menyelesaikan dari akar inti masalah kayak gitu. Jadi perubahan akal budi, perubahan value, perubahan gaya hidup, karakter kayak gitu. Terus kita bisa mencerminkan itu keluar. Ya, dua orang ini cukup, tapi saya minta perwakilan dari murid. Siapa ini kalau dari murid? Atau dua-duanya boleh? Ayo murid. Berapa ya? Yakin enggak? Kalian sudah memuridkan juga loh. Kita yakin. Yakin. Sih. Yakin karena juga kan sudah ya tadi kan sudah dikatakan mengubah gaya hidup atau yang awalnya mungkin suka dalam dosa gitu ya, suka hal-hal yang duniawi banget, kan akhirnya mulai berubah. Dan juga dasarnya itu loh, dasar kita selama ini dimuridkan gitu kan. Kalau misalnya dasarnya aja udah salah ya gimana bisa juga percaya gitu. Jadi kalau tanya yakin yang terakhir Karena ya kita memang kan mentoring ini kan sebenarnya kan memang perpanjangan tangan Tuhan kan. Iya, Karena kan kita bisa belajar bersama-sama dan juga kita semakin tahu kan firman Tuhan tuh maksudnya seperti apa kan melalui mentoring. Karena kan nggak bisa kan kalau kita hanya belajar sendiri pun kita belum tentu akan tahu oh Tuhan yang Tuhan mau itu kayak gimana untuk kita. Tapi lewat mentoring ini tuh menurut saya ya itu bisa merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk kita sebagai murid itu bisa tahu apa yang Tuhan mau dari kita. Jadi aku yakin sih memang pasti ya bisa membawa perubahan sih untuk ya ini hasilnya. Ini hasilnya. Oh iya, itu. Mereka tidak hanya berkata-kata, tapi mereka membuktikan melalui diri mereka sendiri dengan cara Franky dan Widya menghasilkan murid dan mereka berdua menghasilkan murid kembali. Betul ya? Betul toh? Oh kelihatannya lah ya. Kayak ragu-ragu ya. Betul. yakin. Nah, ini adalah bukti
secara konkretnya ya bintang Tuhan ya, mereka sudah membuktikan bahwa pemuritan itu adalah cara yang terbaik di dalam mendidik anak muda. Nah, sebelum kita tutup, saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pemurid sejati dimulai dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan contoh seorang pemimpin, seorang gembala yang luar biasa, dan dia bahkan sampai dikhianati oleh muridnya sendiri, tapi dia tetap menjadi gembala yang agung. Jaminan itulah pula, hal itulah pula yang menjadikan itu sebuah jaminan bagi kita bahwa kita sebagai pemurid-pemurid atau sebagai muridnya Kristus akan memuridkan sebanyak mungkin. Seperti dalam kitab Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Demikian bintang Tuhan, hari ini kita sudah selesai. Thank you semuanya, Lydia, Intan, Charles dan juga Frankie yang sudah men-sharingkan bagaimana cara mendidik anak muda, yaitu salah satunya menjadi, bukan salah satunya, barangkali bisa kita katakan yang terbaik adalah menggunakan pemuritan, ya, penggembalaan, pemuritan atau mentoring tersebut yang akan membuat masa depan anak muda pasti terjamin. Oke, kita tutup dalam doa. Kelihatannya harus kembali ke saya. Doa aja. Oke deh, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah selesai membicarakan, berdiskusi mengenai cara mendidik anak muda itu seperti apa. Salah satu, bahkan mungkin cara yang terbaik adalah memuridkan ataupun juga mementori anak-anak muda tersebut. Mereka haus akan pendidikan yang tepat, mereka haus akan kebenaran. Kiranya melalui mentoring atau pemuritan ini Tuhan berkati, dan Tuhan juga gerakan anak-anak muda untuk menyadari ini, dan Tuhan gerakan para pelayan-pelayan supaya mereka juga memiliki kerinduan untuk memuridkan orang-orang muda tersebut. Karena bagaimanapun juga anak muda itu Engkau kasihi, dan mereka akan memegang masa depan dari sebuah bangsa atau masa depan banyak hal ya Tuhan. Berkati narasumber yang sudah memberikan sharingnya, Kau berkati mereka dengan hikmat, kekayaan yang melimpah di dalam pengenalan akan Kristus, dan Kau pakai mereka semuanya di dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka atau apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas mereka semuanya. Berkati juga narasumber supaya Engkau jamah, Kau jangkau mereka melalui program ini. Mereka boleh disadarkan bahwa anak muda itu begitu dikasihi, dan mereka harus diubahkan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, thank you sekali lagi. Ya, thank you Kak Teo. Thank you. Kapan-kapan diskusi lagi. Nah, Ya. demikian bintang Tuhan kebersamaan kita dalam program Generasi Jawaban Doa yang spesial sekali ya, tentang anak muda dengan format diskusi. Sampai jumpa pada program Generasi Jawaban Doa berikutnya. Tuhan memberkati. Bye bye. Bye bye. Fly